Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Pak Haji, saya pesan lontongnya 20, tapi tak ambilnya nanti. Ini mau ke pasar dulu, ujar seorang pedagang gorengan yang lewat depan rumahnya Pak Haji. Pak Haji kemudian mengangguk paham dan melanjutkan aktivitasnya membersihkan daun-daun pisang. Pak Haji ini berjualan lontong daun pisang dan banyak sekali pedagang yang biasa pesan di tempatnya. Pak Haji juga dibantu Bu Desi, istrinya, dan juga anak gadisnya yang bernama Si Ulan, yang berusia 20 tahunan dan dia masih berkuliah. Terkadang para pembeli ada yang datang sendiri ke situ mengambil pesanannya yang sudah dipesan kemarin. Ada juga penjual sayur keliling, bahkan ada juga yang minta diantarkan ke warung atau ke rumah-rumah. Perharinya Pak Haji ini biasanya mendapatkan orderan dari 250 sampai 500 lontong, dan per biji lontongnya itu dihargai Rp2.000. Dan berkat usahanya itu, Pak Haji dan Bu Desi bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Bahkan berkat didikan orang tuanya, Ulan ini juga jualan sambil kuliah. Dia buka toko online dan jualan tas-tas wanita yang dia beli sebelumnya dengan harga yang murah. Ya lumayan buat tambah-tambah biaya jajan kuliahnya dan keperluan kuliah lainnya. Hari itu, Wulan memang lagi gak ada kelas, jadi dia hanya di rumah. Terkadang kalau misal berangkat pagi, maka Wulan bantu orang tuanya malam hari. Dan pas berangkat siang, maka dia bantunya pagi hari. Wulan juga anaknya tidak neko-neko. Dia memiliki paras yang imut dan cantik, tak jarang dirinya itu sering dilirik oleh cowok-cowok. Namun meskipun begitu, Wulan ini masih jomblo dan dia tidak mau pacaran lebih dulu. Sementara di kampusnya, Wulan ini mengambil jurusan pendidikan agama dan berencana untuk jadi seorang guru SD ataupun SMP. Selang beberapa saat kemudian, orang yang tadi ke pasar lebih dulu kini telah pulang kembali dan mengambil pesanannya itu, kemudian membayarnya dan kemudian pergi kembali. Dan singkatnya, usai Bu Desi dan Ulan selesai bantu Pak Haji, mereka pun rehat sejenak. Ulan kemudian lanjut mutusin mengecek akun all-shopnya, sementara Bu Desi beres-beres sisa daun dan bersih-bersih halaman rumahnya. Pak Haji kemudian dengan gerobak motornya, dia akan mengantarkan pesanan ke warung-warung yang sudah order kemarin. Bu, Bapak berangkat nganter lontongnya dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Segera dia pun menghidupkan motornya dan bergegas pergi keliling mengantarkan semua pesanannya itu. Singkatnya, setiba di salah satu warung, Pak Haji pun kemudian menyerahkan lontong pesanannya tersebut. Permisi Bu, ini pesanan lontongnya. Dan coba tolong dicek dulu Bu, siapa tahu kurang. Kemudian si pemilik warung pun menghitung kembali jumlah lontongnya dan ternyata pas, tidak kurang dan juga tidak lebih. Kemudian si pemilik warung pun membayar lontongnya itu kepada Pak Haji dan dia juga berujar kalau besoknya dia pesan 25 biji lagi. Akhirnya Pak Haji pun mulai mencatat pesanan si ibu warung itu. Kemudian setelahnya dia pun mau lanjut mengantarkan ke tempat yang lain. Dan ketika Pak Haji melewati sebuah rumah yang tadinya kosong, ternyata tiba-tiba sudah ada penghuninya. Pak Haji kala itu sedang mengantarkan ke rumah yang ada di dekat rumah yang disewakan tersebut. Nampaklah si penyewa rumah yang hendak menghampiri rumah tetangganya untuk berkenalan. Dan karena Pak Haji ada di situ, dia pun juga sekalian kenalan. Pria itu pun kemudian menyapa Pak Haji dan juga ibu yang pesan lontong di Pak Haji tersebut yang adalah tetangga dari pria itu. Masnya ini yang nyewa rumah kosong itu ya? Tanya si ibu tetangganya itu. Iya Bu, bener. Perkenalkan, nama saya Jalu Bu, dan saya datang ke sini mau merantau. Rencananya saya mau buka usaha di sini. Oh gitu ya Mas Jalu. Emangnya Mas Jalu mau usaha apa Mas? Tanya Pak Haji. Saya mau usaha jualan soto Pak. Mendengar itu Pak Haji pun langsung inisiatif menawarkan lontongnya. Barangkali Jalu mau order di tempatnya.
Wah, kebetulan Mas Jalu, saya ini jualan lontong. Siapa tahu Mas Jalu mau order lontong di tempat saya buat tambah-tambah jualan sotonya, tawar Pak Haji. Iya betul Mas Jalu, pesan lontongnya di Pak Haji aja. Lontongnya rasanya enak dan harganya juga murah, timpal si ibu-ibu itu. Boleh juga Pak, kalau gitu saya coba dulu aja ya Pak, ucap si Jalu. Iya boleh Mas Jalu mau berapa? 5 aja dulu Pak. Ya udah Mas, bentar, ini tampilkan dulu. Segera Pak Haji pun mengambilkan lontong di gerobak keranjangnya yang ada di motor. Kebetulan saat itu masih ada sisa. Dan setelahnya si Jalu pun membayar 10.000 untuk 5 lontong yang dibelinya itu. Dan tak lupa Jalu ini meminta nomor HP-nya Pak Haji untuk mengabari jika nanti dirinya mau jadi order lontong di tempatnya. Kemudian Pak Haji pun memberikan nomor HP-nya. Dan setelah urusan selesai, Pak Haji pun pamitan kembali karena harus berkeliling mengantarkan pesanan-pesanannya kembali. Singkat waktu, ketika pukul 11 siang, Pak Haji baru tiba di rumah. Saat itu Pak Haji pun memarkirkan motornya di depan halaman rumah. Kebetulan Bu Desi baru pulang dari warung habis belanja sembako yang sudah habis di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari mana aja Bu? Tadi dari warung Pak ini belanja. Bapak udah selesai semua nganterin lontongnya? Iya Bu, alhamdulillah sudah. Ya udah ya Pak, Ibu masuk dulu. Iya Bu, tolong buatin Bapak es teh ya. Bu Desi pun mengangguk dan dia pun beranjak masuk ke dalam dan meletakkan belanjaannya. Kemudian membuatkan es teh untuk suaminya. Dan selang beberapa saat, Pak Haji mendapati Ulan yang sudah rapi banget, yang entah mau kemana. Loh, kamu mau kemana, Duk? Tanya Pak Haji. Aku mau pamit pergi keluar dulu bentar, Pak. Mau ketemu sama teman-teman di taman. Oh gitu, ya udah hati-hati di jalan. Dan ini, Duk, uang jajan buat kamu. Nggak usah, Pak. Aku masih ada uang kok. Ya udah, kalau nggak mau, pulangnya jangan lama-lama ya. Kemudian Wulan pun langsung menyalami tangan bapaknya itu sebelum dirinya pergi. Dan selang beberapa saat setelahnya, Bu Desi pun mengantarkan es teh pesanan suaminya itu. Dan kemudian mereka lanjut dudukan di depan teras rumah sambil ngobrol-ngobrol santai. Sementara Wulan sudah pergi dari tadi. Ya memang begitulah kerjaan mereka setiap harinya. Santai-santai tapi menghasilkan. Usaha sudah ada, konsumen sudah ada. Pak Haji pun bersyukur akan hal itu. Dan tiba-tiba Pak Haji ini baru ingat kalau dirinya itu tadi ketemu sama Jalu. Oh iya Bu, Bapak tadi ketemu sama tetangga baru Bu. Tetangga baru siapa Pak? Itu ada orang perantau yang datang menyewa rumahnya Pak Haji yang ada di dekat Gapura itu Bu. Dan katanya dia mau buka usaha warung soto. Terus tadi Bapak sekalian nawarin buat beli lontongnya di tempat Bapak aja Bu. Wah, bagus dong berarti Pak, dapat pelanggan baru kita. Ya tadi sih dia beli beberapa Bu, katanya buat nyicip dulu. Ya semoga aja dia jadi langganan di kita nantinya. Ya nanti berarti bolehlah Pak. Kalau warungnya udah buka, kita coba ke sana ya, nyicipin sotonya enak atau enggak. Pak Haji pun mengangguk setuju dengan ide istrinya itu. Dia juga penasaran apakah soto buatannya Jalu ini enak atau tidak. Oh iya Bu, ini uang penghasilan kita hari ini, ujar Pak Haji memberikan uang kepada Bu Desi. Bu Desi pun kemudian menerima uang itu dan akan disimpannya dan dilakukan pembukuan. Dan setelahnya siang itu, karena mereka berdua merasa ngantuk, akhirnya mereka pun bergegas memilih masuk ke dalam kamar untuk tidur siang. Sementara di tempat lain, Wulan yang baru saja tiba di taman, dia disambut dengan teman-teman wanitanya yang sudah lebih tiba dulu dari tadi. Dan kumpulnya mereka ini bukanlah sekedar kumpul biasa, namun kumpul-kumpul bermanfaat. Segera saat itu mereka pun langsung memesan makanan dan juga minuman terlebih dahulu. Terkadang kumpulnya mereka di situ membahas soal kuliahnya. Kadang juga mereka saling tukar-tukar saran soal jualan berosopan. Karena ternyata circle Ulan ini adalah kumpulan anak-anak yang bekerja keras dan juga mandiri. Mereka semuanya jualan online sendiri.
dengan berbagai macam produk yang berbeda-beda. Ada yang jualan baju, sepatu, dan juga lain-lain. Bahkan ketika mereka kumpul itu pun mereka mesen makanan pakai uang sendiri-sendiri, bukan minta uang dari orang tua. Ulan pun bersyukur mempunyai relasi yang seperti itu. Iya Lan, gimana kabar jualan all shopmu? Tanya temannya. Ya alhamdulillah lah, ada yang sold out, meskipun ya tidak terlalu rame. Ya sama Lan, yang penting dapat penghasilan lah buat tambah-tambah. Dan ketika sedang asik-asiknya, temannya ini malah meledek si Ulan, nanyain kapan dirinya punya pacar. Pasalnya semua teman-temannya itu sudah laku semua, tinggal Ulan saja. Pernah suatu ketika teman-temannya itu nyomblangin si Ulan, namun selalu saja gagal, dan Ulan pun selalu menolaknya. Iya Lan, kamu ini kapan punya pacar? Iya nih, masa betah banget jomblo mulu. Kalian ini kebiasaan deh, mentang-mentang sudah punya pacar semua jadi ngeledekin aku. Namun dirinya itu tahu temannya itu bermaksud baik, karena mereka berharap agar Ulan ini tidak sendirian terus. Setidaknya mereka berharap ada seseorang yang bisa mendampingi hidupnya. Apa aku mau carikan jodoh aja Lan buat kamu? Timbal temannya. Ih, apaan sih? Gak perlulah. Lagian, aku nanti maunya nikah langsung aja. Biar nanti kalau ada cowok yang suka sama aku suruh datang aja ke rumah, biar minta restu sama bapak sama ibu langsung. Jawab si Ulan. Oh gitu. Ya udah, kami doain aja semoga cepet dapet. Ya tapi jangan secepat itu juga lah, kan aku juga masih fokus ingin kuliah. Dan setelahnya mereka pun bercanda gurai ngobrol hal lain yang random sambil makan dan minum. Tak terasa hari pun mulai sore. Saat itu mereka pun bergegas untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sesampainya di rumah ternyata Pak Haji dan Bu Desi masih tertidur. Dan saat itu Ulan pun membantu ibunya beres-beres rumah. Dia mencuci piring, menyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Karena mumpung dirinya tidak ada kerjaan waktu itu. Kalaupun mau tidur sudah nanggung banget karena waktu itu sudah sore. Sekitar jam 4 sore, orang tua Ulan pun baru bangun. Dan Bu Desi pun heran dengan kondisi rumahnya yang sudah rapi. Loh Nduk, kamu udah pulang? Ini yang beres-beres siapa kok udah rapi semua? Ya akulah Bu, siapa lagi emangnya? Duh, rajin banget anak ibu. Iya dong Bu. Karena sudah sore dan juga gerah banget, Ulan pun memutuskan untuk segera mandi. Dan malam harinya, Pak Haji Bu Desi mereka sibuk membuat lontong dan memasaknya karena supaya besok pagi Pak Haji bisa segera langsung mengantarkan semua pesanannya. Kala itu, Pak Haji dan Bu Desi pun dibantu oleh Ulan. Namun Ulan membantunya hanya sebentar saja karena dia sudah mengantuk dan besok harus berangkat kuliah. Sedangkan Pak Haji dan Bu Desi yang belum mengantuk karena tadi siang sudah tidur, mereka pun melanjutkan sampai malam membuat lontongnya tersebut. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Jalu ini sudah mendirikan warung sotonya di halaman depan kontrakannya. Dan para tetangga sekitar pun mulai berdatangan mencobanya. Dan mereka pada suka, dan kala itu Jalu ini jadi langganan lontong dari Pak Haji. Pagi itu pun Pak Haji langsung mendatangi Jalu mengantarkan lontong pesanannya. Sekalian Pak Haji ini mau beli sotonya. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya Pak, hati-hati. Oh iya Bu, itu kan warungnya Mas Jalu katanya sudah buka. Dan kata tetangga yang lain juga sudah rame Bu. Mau nitip beli sotonya gak? Iya Pak, boleh. Dibungkus saja Pak bawa pulang. Sekalian beliin buat Ulan juga. Ya sudah, nanti Bapak beliin. Ini Bapak berangkat dulu ya. Singkatnya, setibanya di tempat warungnya Mas Jalu, ternyata di situ masih rame banget. Dan Pak Haji pun menebak pasti rasanya enak sekali. Pak Haji ke situ sekalian mengantarkan lontong pesanannya Mas Jalu. Permisi Mas Jalu, ini pesanan lontongnya. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas. Oh iya Mas, warungnya rame banget. Pasti rasanya enak nih sotonya. Iya Pak, alhamdulillah. Lontongnya Pak Haji juga enak kok, banyak yang suka. Besok saya pesen 50 ya Pak.
Pak Haji pun mengangguk dan segera mencatat pesanan Mas Jalu tersebut. Oh iya Mas Jalu, saya minta bungkusin 3 sotonya ya Mas. Siap Pak, tunggu bentar ya. Beberapa saat kemudian pesanan Pak Haji pun sudah selesai. Dan kemudian sotonya itu diserahkan kepada Pak Haji. Tak lupa Pak Haji membayar sotonya dan kemudian dia segera pamitan untuk kembali pulang ke rumah. Karena memang tadi lontong yang diantarkan ke tempatnya Mas Jalu adalah pengiriman terakhirnya. Singkatnya setibanya di rumah, Pak Haji langsung menghampiri Bu Desi dan memberikan soto yang tadi dibelinya. Bu, ini sotonya. Iya Pak, kalau gitu buat lauk makan siang aja ya Pak, soalnya Ibu lagi gak masak. Dan saat itu juga, Pak Haji dan Bu Desi makan soto bersama. Sementara Ulan kala itu masih ada kelas pagi di kampus. Jadi sotonya sementara ditaruh di penyimpanan makanan lebih dulu. Namun entah kenapa setelah menyicipi soto tersebut, menurut Bu Desi rasanya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa dari sotonya tersebut. Bahkan Pak Haji juga heran dengan hal itu. Tapi mengapa warungnya bisa laris dan banyak pembeli? Kala itu dia hanya berpikir positif, apa mungkin selera Pak Haji dan Bu Desi saja yang memang berbeda. Bu, rasa sotonya kok perasaan biasa-biasa aja ya? Iya Pak, benar. Ibu juga ngerasa gitu, malah bumbunya sama sekali nggak berasa Pak. Tapi kenapa kok warungnya selalu rame ya Bu? Padahal rasa sotonya biasa aja. Apa mungkin selera kita kali aja ya Bu yang beda? Imbunya kemudian. Iya mungkin Pak, mungkin juga sudah rezekinya Mas Jalu kali. Namun meskipun katanya tidak terlalu enak, mereka masih tetap melanjutkan makannya dan sampai habis. Karena kalau tidak dihabiskan akan mubazir. Sementara di tempat lain, yakni di warungnya si Jalu, dia merasa puas dengan hasil dagangannya yang laris manis. Dia tidak sia-sia pindah ke sini. Namun ternyata Jalu ini menggunakan cara kotor. Dia itu menggunakan semacam pengelarisan. Dan Jalu ini memasukkan sebuah buntelan kain di kuah soto yang ada di dandangnya itu, yang hanya dia sendiri yang tahu. Maka sebab itulah sotonya akan nampak lezat jika makannya di tempat. Namun beda halnya jika minta dibungkus, rasanya akan menjadi umum seperti soto biasanya. Di depan warungnya itu, Jalu dudukan sambil menghisap batang rokoknya. Ketika sedang dudukan di depan warung, dia tidak sengaja mendapati Wulan yang baru saja pulang dari kampusnya yang melintas tepat di depan warungnya si Jalu. Dan entah kenapa dirinya tiba-tiba muncul rasa tertarik pada si Wulan yang cakep banget itu. Dia juga sudah tahu kalau itu anaknya Pak Haji. Dia kala itu berharap agar Wulan mampir ke warungnya. Namun ternyata Wulan ini malah lewat begitu saja. Dia ini memang terkesan cuek banget dan susah untuk ditaklukin. Akhirnya si Jalu pun memikirkan sesuatu agar bisa mendapatkan si Wulan. Dan usai berdiam diri sejenak, tiba-tiba pikirannya mendapatkan suatu ide yang sangat gila, yakni dia mempunyai ide untuk mempelet si Wulan agar bisa tergila-gila dengannya. Dia kemudian merogoh sakunya dan mengambil sebuah ponsel. Dia mengirimkan pesan kepada seorang dukun yang telah dikenalnya. Jalu mengirimkan foto si Wulan yang didapat dari medsosnya si Wulan, dan Jalu menuliskan pesan kepada dukun itu untuk mempelet orang yang ada di foto yang telah dikirimnya itu. Mbah, tolong aku mbah, tolong peletin orang yang ada di foto ini. Si dukun yang bernama Mbak Dodo itu membalas pesan Jalu dengan menggunakan pesan suara, dan dia pun menyebutkan mahar untuk jasanya tersebut. Baiklah, itu mudah bagiku. Akan aku kerjakan, tapi sebelumnya kamu harus membayar jasaku sebesar 3 juta. Bagaimana, apakah kamu sanggup? Iya mbah, saya sanggup. Nanti besok saya akan datang ke sana. Dan setelah sambungan telepon terputus, Mbak Dodo yang ada di rumahnya kala itu langsung melakukan ritualnya sendiri, karena besok media peletnya akan diambil oleh Jalu. Kala itu Mbak Dodo beranjak menuju ke dalam ruangan ritualnya. Kemudian dia duduk bersila menghadap kemenyan dan juga sesajen yang sudah disiapkan. Tak lupa Mbak Dodo membacakan mantra dengan mulut yang terus berkomat-kamit yang disertai dengan asap kemenyan yang mulai mengepul di dalam ruangan itu. Kemudian Mbak Dodo juga menyebutkan nama si target
sambil menjampi-jambinya dan menatap foto yang sudah dikirim oleh Jalu itu. Setelahnya Mbak Dodo memutarkan jari telunjuknya di air yang ada di wadah yang sudah ditaburkan dengan kembang-kembangan 7 rupa. Kala itu kesiur angin datang masuk ke dalam ruangan, membuat suasana mendadak mencekam, dan terlihat sebuah asap hitam yang tiba-tiba menghampiri di hadapannya Mbak Dodo. Sesaat kemudian, asap hitam itu berubah wujud menjadi sosok yang sangat mengerikan sekali. Sosok itu berwujud tinggi besar dengan kedua mata yang berwarna merah menyala serta bulu hitam yang tebal memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Namun Mbak Dodo tidak takut sama sekali akan kemunculan sosok tersebut yang adalah Ingonya. Saat itu Mbak Dodo berkomunikasi dengan sosok tersebut yang nanti akan dikirimkan kepada si target. Dan setelah melakukan perjanjian, sosok itu pun paham dan dia pun segera beranjak pergi menghilang meninggalkan sebuah kepulan asap serta bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian Mbak Dodo mengambil sebuah botol kecil yang berisi sebuah minyak yang lalu diasapi di atas bakaran kemenyan yang masih menyala kala itu. Singkatnya beberapa saat kemudian Mbak Dodo pun sudah menyelesaikan ritualnya dan dia pun tinggal menunggu kedatangan Jalu esok harinya untuk mengambil minyak tersebut dan menerima uang 3 juta sebagai bayar atas jasanya yang telah dilakukan itu. Sementara di tempat lain, setibanya rumah di Wulan, dia kemudian diberikan soto yang tadi dibelikan oleh Pak Haji dan Wulan juga menuturkan kalau rasa sotonya itu juga biasa-biasa saja, tidak ada istimewanya sama sekali. Loh Pak, Bu, ini sotonya kok rasanya aneh ya? Ucap si Wulan. Iya Nduk, memang ibu tadi juga ngerasa gitu, tapi nggak tahu kenapa kok warungnya Mas Jalu ini rame banget sama pembeli. Wulan pun juga menggeleng tidak paham, dan setelahnya Wulan pun melanjutkan check-in all shop-nya sambil menyelesaikan beberapa tugas kampus yang juga belum selesai. Singkat waktu, esok harinya tibalah Jalu di rumahnya Mbak Dodo. Dia pun kemudian mengetuk pintu rumah tersebut. "Permisi Mbah." Pintu pun terbuka, kemudian Mbak Dodo pun menyuruh si Jalu untuk masuk ke dalam rumahnya terlebih dahulu. Dan tanpa basa-basi, Mbak Dodo pun kemudian menyerahkan minyak tersebut kepada si Jalu. "Bawalah minyak ini, nanti kamu taburkan ke makanan ataupun minuman dan buatlah si target untuk memakainya ataupun meminumnya." Baik Mbah, terima kasih banyak Mbah, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Mbah. Namun sebelum dirinya itu pulang, tak lupa dirinya memberikan uang 3 juta sebagai bayarannya. Dan Mbak Dodo pun menerima uang pemberian dari Jalu tersebut. Dan dalam perjalanan pulangnya menuju ke rumah, si Jalu ini membayangkan tidak sabar ingin segera berjumpa dengan Wulan yang akan tergila-gila padanya. Dan dia tidak sabar untuk melancarkan aksinya itu. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya kesempatan Jalu pun akhirnya terwujud. Pagi itu, Wulan dimintai Pak Haji untuk mengantarkan lontong pesanannya si Jalu. Segera saat itu Wulan pun langsung beranjak pergi dengan motornya menuju ke warungnya si Jalu. Dan setibanya di lapaknya si Jalu, Wulan pun langsung menyerahkan lontong pesanannya itu. "Mas Jalu, ini saya disuruh bapak saya nganterin lontong pesanannya Mas Jalu. Jumlahnya 50 kan?" "Iya Mbak, betul." Kala itu Jalu pura-pura minta tolong pada Wulan menjadi tester jus mangga yang akan dijualnya itu. Dan Wulan pun dengan senang hati mau membantunya untuk menyicipi jus buatannya tersebut. Dan saat itu juga Wulan pun langsung meminum jus mangga yang ternyata diam-diam sudah dicampur dengan minyak pemberian dari Mbak Dodo. Saat itu Jalu yang melihatnya hanya tersenyum licik dan serta tidak sabar dengan reaksi nantinya. Dia kini tinggal nunggu efeknya bereaksi saja. Dan setelahnya Wulan pun langsung pamitan untuk kembali pulang ke rumah. "Udah enak kok Mas, rasanya manis-manis seger gitu. Dijamin nanti pelanggan pada suka kok." "Oh gitu ya, makasih banget ya Mbak udah mau jadi tester saya." "Sama-sama Mas, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya." "Iya Mbak, hati-hati. Sekali lagi terima kasih banyak." Saat itu Wulan pun langsung beranjak pulang ke rumah. Namun di perjalanan pulangnya tiba-tiba saja dia merasa pusing pada kepalanya.
Hingga pada akhirnya setelah dirinya tiba di rumah, dia pun memutuskan untuk tidur karena kepalanya mendadak pusing. Singkatnya pada waktu malam harinya, reaksi pun mulai nampak. Kala itu, Wulan yang lagi tidur, dia bermimpi didatangi sosok yang menyerupai si Jalu. Dan dalam pandangannya itu, Jalu ini ganteng banget. Entah kenapa tiba-tiba rasa suka pun muncul dalam dirinya. Dan di dalam mimpinya itu, Jalu mendekatinya dan tiba-tiba memeluk tubuh Wulan. Wulan pun semakin deg-deg sekala itu. Hingga puncaknya, dalam mimpinya tersebut Wulan pun melakukan hubungan dengan Jalu. Sampai pada akhirnya, dia pun terbangun dengan sendirinya dari mimpinya itu. Pasalnya sebelum dirinya terlonjak bangun, sosok Jalu yang tadi dilihatnya ganteng sekali tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang tinggi besar sangat mengerikan sekali. Dan itulah yang membuat Wulan langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Napasnya pun terasa tidak beraturan, jantungnya berdegup dengan kencang, bahkan bajunya telah basah dengan keringat. Kemudian dirinya itu mendadak berasa haus dan dia pun memutuskan untuk pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Namun saat dirinya sedang berjalan menuju ke dapur, tiba-tiba dia mendengar ada suara seperti tapak kaki yang seolah mengikuti dirinya dari belakang. Dan saat dirinya itu mencoba memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apapun di sana. Dia pun sontak merinding. Namun saat itu juga, Wulan mencoba tidak terlalu memikirkannya. Dia pun kemudian memutuskan kembali untuk berjalan menuju ke dapur dan segera mengambil air putih. Dan ketika dirinya sudah berada di dapur, ketika dirinya sedang minum air putih, dia malah dikejutkan dengan bayangan hitam yang bersamaan dengan itu juga dia mendengar ada suara geraman yang sangat terdengar jelas sekali. Wulan pun segera mengedarkan pandangannya mencari sumber suara tersebut. Akan tetapi setelah menoleh ke sana kemari dia tidak mendapati apapun. Dia pun kemudian memutuskan untuk kembali ke kamar saja. Namun saat dirinya hendak menuju ke kamar, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu depan rumahnya. Dan ia yang penasaran, akhirnya memutuskan beranjak menuju ke depan untuk membukakan pintu itu. Namun dia heran siapa malam-malam begini yang datang bertamu. Dan tepat saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya si Wulan kala mendapati ada sosok Jalu yang ganteng sekali. Akan tetapi sebenarnya itu bukan Jalu, melainkan sosok yang menyerupai si Jalu. Namun hal yang tak diduga terjadi. Sosok yang menyerupai si Jalu itu kemudian kembali ke wujud aslinya, yakni dengan wujud sosok tinggi besar yang sangat mengerikan sekali ketika dipandang. Sosok itu memiliki kedua mata yang berwarna merah menyala yang menatap tajam ke arah dirinya. Dan sebab itu juga, Wulan pun langsung terbujur kaku tubuhnya. Hingga pada akhirnya, Wulan pun jatuh pingsan di depan pintu yang masih terbuka. Keesokan paginya, Bu Desi yang sudah bangun, dia yang hendak pergi keluar rumah, dia terkejut ketika mendapati anaknya sudah terkapar di lantai. Sontak dia pun langsung meneriaki suaminya, dan segera Pak Haji pun langsung menghampiri Bu Desi dan juga ikutan terkejut kala mendapati anaknya sudah tergeletak di lantai. Segera mereka pun langsung membopong anaknya tersebut, membawanya ke dalam kamar. Bu Desi kemudian mencoba menyadarkan si Wulan dengan mengolesi minyak kayu putih. Hingga pada akhirnya beberapa saat setelahnya, Wulan pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Namun saat itu dia masih merasa pusing dan kelihatan bingung dan linglung. Kemudian Bu Desi pun beranjak ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk si Wulan. Singkat cerita, dan mulai semenjak itulah Wulan selalu kepikiran sama Jalu, dan dia ini tergila-gila pada Jalu. Bahkan Wulan ini selalu menawarkan dirinya untuk mengantarkan pesanan lontongnya ke lapaknya si Jalu. Pak Haji pun tidak berpikir aneh-aneh kala itu dan langsung memberikan lontong pesanan Jalu kepada si Wulan untuk diantarkan ke lapaknya si Jalu. Segera Wulan pun langsung beranjak pergi menuju ke warungnya Jalu dengan semangat sekali. Dia tidak sabar ingin segera bertemu dengan Jalu. Hingga setibanya ia di lapaknya si Jalu yang kala itu masih terlihat sepi, Wulan pun senang sekali. Dia pun kemudian berubah menjadi manja kepada si Jalu dan mereka berdua pun bermesra-mesra di situ. Dan bahkan tidak hanya sekali, hampir setiap hari, kini Wulan selalu datang ke warungnya si Jalu saat kondisi warung sedang sepi.
Mereka selalu mesra-mesraan selayaknya orang pacaran. Wulan ini sudah benar-benar dibuat kepincut sama si Jalu, padahal mereka itu beda jauh umurnya. Jalu pun senang banget karena peletnya itu ternyata telah manjur. Bahkan dirinya sempat mengajak Wulan untuk jalan-jalan berdua, dan Wulan pun senang sekali diajak berjalan berdua sama si Jalu. Singkat cerita, suatu malam Wulan yang ada di rumah dia masih kepikiran terus dengan si Jalu, dan itu membuat dirinya menjadi seperti orang gila karena selalu senyum-senyum sendiri. Bahkan dirinya itu tidak bisa tertidur karena kepikiran terus dengan wajahnya si Jalu. Dan di dalam lamunannya itu, dia dikejutkan dengan suara ketukan yang berasal dari jendelanya. Sontak dia pun langsung terlonjak dan dia pun penasaran hingga dia menghampiri jendelanya dan membuka jendelanya. Namun setelah jendela terbuka, dia tidak mendapati apapun di situ dan dia pun memutuskan kembali ke atas kasurnya. Hingga sesaat kemudian, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya. Dia pun langsung merinding kala itu. Hingga akhirnya Wulan memilih untuk menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Akan tetapi saat itu betapa terkejutnya ia ketika tiba-tiba saja dirinya itu malah dibuat kaget ketika selimutnya itu ditarik oleh sesuatu. Dia pun langsung gemeteran dan ketakutan. Namun saat itu dia melihat ada bayangan putih yang melintas dan berhenti di pojok kamarnya. Dan betapa terkejutnya ia ketika bayangan putih itu kemudian berubah wujud menjadi sosok Jalu yang begitu tampan sekali. Wulan yang tadinya ketakutan langsung berubah menjadi sumringah. Dia senang sekali. Dia pun langsung mendekati sosok yang mirip dengan Jalu tersebut dengan semangat. Namun ketika dirinya itu sudah berjarak dekat dengan sosok si Jalu tersebut, tiba-tiba sosok tersebut menampakkan wujud aslinya. Hingga membuat Wulan ini langsung terbelalak kaget. Namun setelahnya sosok itu pergi menghilang entah kemana. Dirinya tadi sempat berteriak ketakutan, bahkan wajahnya itu pucat pasi. Dia pun kemudian memilih untuk melanjutkan tidurnya dan menenggelamkan dirinya di balik selimut. Bahkan teror itu tak hanya sekali. Di beberapa hari setelahnya, Wulan masih tetap mendapatkan beberapa teror terus-menerus yang membuat dirinya itu menjadi tidak tenang dan pikirannya pun tambah stres. Hingga suatu hari, Wulan datang kembali ke warungnya si Jalu yang kala itu dia tutup sampai malam hari. Wulan masih tetap menemaninya di warung sampai malam tiba. Hingga akhirnya saat Jalu tutup warung, Wulan pun baru beranjak mau pulang ke rumah. Dan di saat perjalanan pulang ke rumah, dia melewati jalan yang sepi dan gelap. Tiba-tiba saja, Wulan mencium ada bau busuk yang sangat menyeramkan sekali. Akan tetapi dia mencoba untuk tidak terlalu menghiraukan bau itu. Dan dia mengira itu adalah bau sampah saja. Dia pun masih terus melanjutkan jalannya untuk menuju ke rumah. Akan tetapi, tiba-tiba dia melihat ada sekelebat bayangan yang melintas dan hawanya pun mendadak langsung merinding akibat kesiur angin tersebut yang kala itu cukup lumayan kencang. Hingga singkatnya, setibanya di rumah, Wulan langsung ditanyai oleh Pak Haji dan juga Bu Desi kenapa dirinya itu baru pulang. Namun Wulan malah menjawab bohong dan dia berkata kalau dirinya itu baru saja dari rumah temannya. Kemudian Wulan pun langsung beranjak pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, tangan dan sebagainya. Dan kala itu Wulan yang sedang mengaca di kamar mandi, dia mendengar ada suara gemuruh di belakang rumahnya. Bahkan dia juga mendengar ada suara orang yang seperti sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Akhirnya setelah dirinya selesai dari kamar mandi, Wulan pun memutuskan untuk beranjak ke belakang rumah untuk mengecek ada apa sebenarnya di sana. Dan saat dirinya melihat ke arah belakang rumah, dia terkejut ketika mendapati ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah dirinya. Dan sontak hal itu langsung membuat Wulan teriak kencang sekali dan dia pun pingsan kembali. Pak Haji dan Bu Desi yang mendengar teriakan dari anaknya yang berada di belakang rumah langsung menghampiri dan mereka terkejut mendapati anaknya sudah terkapar di lantai. Segera Pak Haji langsung membopongnya dan diangkat dibawa masuk ke dalam kamarnya. Bu Desi kala itu terlihat khawatir sekali dan dia terus-menerus mengoleskan minyak kayu putih supaya anaknya itu bisa segera tersadar dari pingsannya. Dan benar saja, Wulan pun baru tersadar usai diusapi minyak kayu putih beberapa kali.
Ayahnya pun segera mengambilkan air putih di dapur dan langsung memberikannya kepada si Wulan. Dan Wulan pun menghabiskan air putih tersebut. Namun kala itu, wajah Wulan masih terlihat sangat pucat sekali dan tubuhnya juga masih lemes banget. Bu Desi pun kemudian menyuruh Wulan untuk tidur saja terlebih dahulu sampai dirinya itu benar-benar pulih. Singkat cerita, 4 bulan setelahnya, usai Wulan nempel terus sama si Jalu, tiba-tiba Jalu ini kabur dari desa itu. Pasalnya dia itu didatangi seseorang yang menagih hutang padanya. Dan ternyata Jalu ini terlilit hutang yang begitu besar, makanya dia sering pindah-pindah dan kini dia sudah ketahuan. Jalu pun terpaksa kabur dari situ dan meninggalkan Wulan yang sudah benar-benar kepincut gila dengannya. Akhirnya semenjak kepergian si Jalu, Wulan ini selalu datang ke warungnya Jalu yang sudah tutup itu. Dia sedih dan kecewa tapi masih suka sama Jalu. Dan hal yang terjadi seterusnya, Wulan ini di rumah jadi suka teriak-teriak sendiri, marah-marah gak jelas karena gak ketemu sama Jalu. Bahkan bisa dibilang dirinya itu sudah sama seperti orang gila. Kala itu ibunya pun khawatir dan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Wulan tidak mau menjawab sama sekali. Dia malah melamun bengong sendirian dengan tatapan yang kosong. Sontak sikapnya itu membuat Bu Desi dan Pak Haji menjadi heran atas perubahan sikap yang begitu mendadak sekali. Bahkan sudah berhari-hari Wulan ini sampai gak berangkat ke kampusnya. Dia benar-benar sudah seperti orang yang sudah kehilangan akalnya. Dan yang semakin membuat Pak Haji menjadi heran mengapa Wulan ini selalu berteriak memanggil nama Jalu. Dan malam itu Wulan yang berada di kamarnya, dia tidak mau makan dan juga tidak mau minum. Dan kondisinya sekarang seperti orang yang sudah tidak pernah keurus sama sekali. Rambutnya yang sudah acak-acakan, pakaiannya lusuh tidak mau diganti. Bahkan dirinya tak berhentinya selalu memanggil-manggil nama Jalu. Pak Haji dan Bu Desi pun kemudian mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres terhadap penyakit anaknya tersebut. Akhirnya karena mereka merasa curiga ada sesuatu yang tidak wajar tentang apa yang dialami putrinya itu, Pak Haji memutuskan memanggil seorang ustadz yang bernama Ustadz Heri. Hingga setibanya Ustadz Heri di rumah, beliau langsung mengetesnya. Dia memberikan air yang sudah didoakan kepada si Wulan untuk meminumnya. Namun respon si Wulan, dia menolak tegas dan tidak mau meminum air putih tersebut dan malah hendak kabur. Namun berhasil ditahan oleh Pak Haji. Dan sebab respon yang ditunjukkan itulah, maka fix benar dugaan Pak Haji dan Ustadz Heri kalau Wulan ini terkena guna-guna. Yang dicurigai Pak Haji adalah si Jalu yang kini sudah kabur entah kemana. Karena pasalnya Wulan sering menyebut-nyebutkan namanya. Kemudian Bu Desi pun meminta kepada Ustadz Heri untuk membantu menyembuhkan si Wulan. Dan Ustadz Heri pun mengiyakan dan dirinya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kala itu Ustadz Heri meminta kepada Bu Desi untuk menyiapkan air dan juga daun kelor yang dicampur dengan garam. Segera Bu Desi pun langsung melaksanakan apa yang dititahkan oleh Ustadz Heri. Hingga beberapa saat kemudian semua bahan yang sudah diminta pun sudah disediakan. Singkatnya kemudian Ustadz Heri mulai menyipratkan air-air doa pada si Wulan hingga membuat Wulan ini terguling kepanasan dan dia juga memberontak. Dia telah kerasukan. Saat itu Wulan berteriak-teriak kepanasan seperti cacing sedang kepanasan, membuat Pak Haji dan Bu Desi khawatir melihatnya. Namun Ustadz Heri menyuruh Pak Haji dan Bu Desi untuk membiarkannya saja. Saat itu Wulan masih terus berteriak disertai dengan hembusan angin kencang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Suasana pun mendadak mencekam sekali. Hingga pada akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Wulan pun marah dan mengancam Ustadz Heri. Jangan kau campuri urusanku, dasar manusia bodoh. Kaulah yang harus keluar dari anak ini, atau akan kubakar dirimu. Beraninya kau menantangku, akan kuhabisi dirimu terlebih dahulu. Akhirnya Ustadz Heri pun bertarung melawan sosok yang ada di dalam tubuhnya Wulan. Dengan mata batinnya dan tenaga dalamnya, beliau mencoba sekuat tenaga mengalahkan sosok tersebut. Pak Haji dan Bu Desi hanya bisa khawatir menatap pertarungan Pak Heri melawan putrinya yang sedang kerasukan itu. Hingga singkatnya setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Ustadz Heri
berhasil melumpuhkan sosok yang ada di dalam tubuh Wulan dan berhasil mengeluarkannya secara paksa. Setelahnya Wulan pun langsung terkulai lemas dengan wajah yang memucat. Hingga kemudian Wulan pun mulai tersadar dengan sendirinya. Segera Ustadz Heri langsung memberikan air putih yang sudah didoakan. Dan kemudian Wulan pun meminum air putih tersebut. Dan setelahnya dirinya itu pun muntah-muntah sampai keluar cairan minyak dari dalam mulutnya. Wulan pun langsung terkulai lemas kembali, tidak sadarkan diri. Dia pun pingsan lagi. Ustadz Heri kemudian mencoba membantu menetralisir sisa-sisa energi negatif pada tubuh Wulan. Hingga setelah dirinya itu siuman, Wulan pun diberikan air doa kembali dan dia pun mulai lekas sembuh perlahan semenjak hari itu. Bahkan setelahnya Ustadz Heri membenarkan tentang penuturan Pak Haji yang menyebut kalau Jalulah pelakunya. Namun Pak Haji berpesan untuk tidak membalas dendamnya itu. Biarkan nanti si Jalu mendapatkan karmanya sendiri. Dan setelah semuanya beres, Ustadz Heri pun langsung pamitan. Dan Pak Haji dan Bu Desi pun kembali mengucapkan terima kasih kembali. Sementara di tempat lain, pada suatu malam di tempat persembunyian barunya Jalu, dia ketahuan lagi oleh si penagih hutang. Jalu pun berusaha kabur dan terjadilah kejar-kejaran dengan motor. Hingga pada akhirnya, di jalan, Jalu ini oleng ketika dirinya dikejutkan dengan penampakan yang tiba-tiba menghadang di depannya, membuat Jalu tak seimbang dan dia pun terjatuh dari motornya. Dan tepat pada saat itu juga dari arah berlawanan, datanglah sebuah mobil dengan kecepatan yang kencang sekali dan menabrak Jalu hingga membuatnya terpental beberapa meter. Dan Jalu pun akhirnya tewas di tempat dengan darah yang mengucur deras dari kepalanya. Bahkan mobil yang menabraknya tersebut telah kabur, tidak bertanggung jawab. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.